Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana dengan kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Kita sekarang masuk ke tema yang keempat, yaitu globalisasi. Baik, sekarang kita masuk ke muatan materinya. Kali ini di tema globalisasi akan Pak Guru kembangkan ke muatan IPS dan SPDB. Mari perhatikan penjelasan dari Pak Guru ya. Untuk muatan IPS, KD kita kali ini adalah menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Menyajikan hasil analisis tentang posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Kita berada di era globalisasi. Dapatkah kamu menyebutkan dan menjelaskan fakta tentang globalisasi yang ada di sekitarmu? Nah, salah satunya kalau kita lihat di sekitar kita adalah ada HP, internet, itu adalah bagian dari globalisasi. Globalisasi memungkinkan beragam produk dari negara lain dapat kita temui. Kita bisa menemui berbagai makanan dari negara lain seperti pizza, jam tangan, atau boneka dari negara lain. Produk Indonesia juga bisa ditemui di luar negeri, misalkan batik. Perkembangan komunikasi dan transportasi menjadikan barang-barang tersebut mudah ditemui di negara lain. Nah, mari kita lihat. Ini adalah peta tentang dunia. Ini ada produk jam. Jam ini yang paling terkenal itu berasal dari negara Swiss. Terus kemudian ada karpet. Nah, karpet yang terkenal itu berasal dari Turki. Ada lagi boneka. Itu boneka ini berasal dari Tiongkok. Dan yang sering kita jumpai adalah kendaraan. Mobil itu pembuatnya dari negara Jepang. Indonesia, nah yang terkenal adalah yang batik. Ini sampai ke luar negeri batik. Kemudian susu yang paling terkenal adalah di Selandia Baru, dekat dengan Australia. Nah, demikian gambaran tentang globalisasi. Menteri Luar Negeri Hillary Clinton promosikan angklung ke dunia. Menjelang akhir pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, tepatnya pada tanggal 22 Juli 2011 malam di Hotel Nusa Indah, Bali, diselenggarakan acara makan malam. Acara tersebut dihadiri lebih dari 50 Menteri Luar Negeri. Tampak Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton dan Menteri Luar Negeri dari negara-negara ASEAN, China, Rusia, Uni Eropa, peninjau, dan tamu dari berbagai negara lain. Tentu saja,
berbagai makanan tradisional dihidangkan dan berbagai kesenian daerah ditampilkan, seperti tarian-tarian tradisional Jakarta, Bali, dan Aceh. Sebagai acara puncak adalah penampilan angklung interaktif oleh Saung Mang Ujo. Semua hadirin dibagikan angklung berbagai tangga nada, kemudian memainkan bersama-sama dengan dipimpin oleh Daeng Ujo. Tampak semua undangan berbahagia. Mereka dihadiahi angklung yang baru saja mereka mainkan sebagai tanda mata dari Indonesia. It's for you, a souvenir from Indonesia, kata Daeng Ujo, sang komandan. Malam yang berkesan itu sangat membantu dalam menciptakan iklim yang kondusif. Malam tersebut membuat pertemuan para menteri luar negeri ASEAN dan berbagai pertemuan bilateral lainnya berlangsung sukses. Foto Ibu Hillary Clinton pun menghiasi berbagai surat kabar di dunia. Berkat angklung, Bu Hillary Clinton pun menjadi duta Indonesia. Nah, ini adalah beberapa globalisasi yang mencakup wilayah ASEAN. Kerjasama ASEAN di bidang sosial dan budaya. Keadaan masyarakat di setiap negara berbeda-beda. Masyarakat di negara maju memiliki kehidupan yang sejahtera. Sementara itu, masyarakat di negara berkembang cenderung hidup di bawah garis kesejahteraan, terutama di negara Asia Tenggara. Selain itu, kebudayaan tiap-tiap negara berbeda. Hal inilah yang mendasari perlunya kerjasama di bidang sosial dan budaya antar negara di ASEAN. Nah, jadi anak-anak, di negara-negara belahan dunia ada yang dikategorikan sebagai negara maju dan juga ada yang dikategorikan sebagai negara berkembang. Nah, di Asia Tenggara sendiri rata-rata negaranya adalah negara berkembang dan masyarakatnya itu berada di bawah garis kesejahteraan, artinya masih banyak tingkat kemiskinannya. Nah, terus di Asia Tenggara juga kebudayaannya itu bermacam-macam. Nah, dari hal ini, dari dua alasan ini, maka negara-negara di Asia Tenggara melakukan kerjasama, salah satunya di bidang sosial dan budaya. Apa saja sih bentuk kerjasama ASEAN di bidang sosial dan budaya? Mari kita lihat. 1. Membentuk organisasi. Jadi nanti ada organisasi ASEAN yang membidangi sosial dan budaya. Selain organisasi, negara-negara ASEAN juga melakukan kegiatan sosial dan budaya. Apa saja kegiatan sosial dan budayanya? Meningkatkan kerjasama pencegahan penyalahgunaan narkotika. Ini yang pertama. Kemudian, memperkenalkan anggota negara ASEAN melalui sekolah-sekolah. Nah, salah satunya kita sudah melaksanakan ini. Di kelas 6 kalian sudah mempelajari tentang negara-negara ASEAN. Selanjutnya, mengadakan pekan film dan festival film. Menyelenggarakan festival lagu dan menyelenggarakan festival seni. Ini adalah beberapa contoh kegiatan sosial budaya di Asia Tenggara. Ini kerjasamanya. Nah, sekarang kita akan mempelajari organisasi apa sih yang ada di ASEAN yang membidangi sosial dan budaya. Mari kita simak penjelasan materi berikutnya.
organisasi kerjasama sosial dan budaya. 1. Komite Kerjasama Sosial Budaya ASEAN. Jadi ada sebuah komite kerjasama sosial budaya ASEAN. Di Komite Kerjasama Sosial Budaya ASEAN ada 2, yaitu komite yang mengembangkan sosial atau komite pengembangan sosial dan juga komite pengembangan kebudayaan, maknanya kebudayaan. Komite Pengembangan Sosial atau Komite on Social Development disingkat dengan COSD untuk menanggulangi masalah kependudukan dan pemberantasan narkoba. Nah, komite ini, COSD ini untuk menanggulangi masalah kependudukan dan memberantas narkoba. Di bidang kebudayaan ada Komite Kebudayaan dan Penerangan atau Komite on Culture and Information atau COCI. Di kebudayaan ada 2. Yang kedua, Komite Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau Komite on Science and Technology atau KOS. Nah, ini salah satu organisasi kerjasama sosial budaya. Ada juga organisasi Menteri-Menteri Pendidikan Asia Tenggara. Jadi para menteri-menteri pendidikan mereka membuat sebuah organisasi dan tertampung pada organisasi ini atau kita singkat menjadi SEAMEO. Tujuan SEAMEO ini adalah untuk meningkatkan kerjasama di negara-negara Asia Tenggara di bidang pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan. SEAMEO dibentuk pada 30 November tahun 1965. Jadi para menteri-menteri itu tergabung pada SEAMEO ini. Kemudian kegiatan SEAMEO ini diselenggarakan di pusat kegiatan regional. Jadi ada perwakilan negaranya, ada tempat-tempat di setiap negara. Nah, di sini ada yang pertama Regional Center for Tropical Biology atau dikenal sebagai Biotrop. Nah, Biotrop ini kantornya ada di Indonesia. Kemudian Regional Center for Science and Mathematics atau RECSAM itu di Malaysia. Kemudian regional yang lainnya lagi ada Regional English Language Center atau REC, itu berada di negara Singapura. Terus Regional Center Graduate Study and Research in Agriculture atau SERCA itu di negara Filipina. Terus Regional Center for Educational Innovation and Technology atau INETEC itu di Vietnam, tetapi dipindahkan di Thailand. Nah, ini adalah regional-regional tentang SEAMEO di beberapa negara. Salah satunya ada di Indonesia, yaitu Biotrop, Regional Center for Tropical Biology. Kemudian ada organisasi di Asia Tenggara, yaitu SEAGIM. Setiap 2 tahun sekali negara-negara Asia Tenggara mengadakan pesta olahraga yang dikenal Southeast Asian Games atau SEAGIM. Nah, SEAGIM ini dilakukan oleh negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Semua cabang olahraga dilombakan di sini. Salah satunya badminton, sepak bola, basket. Nah, itu dilombakan. Nah, anak-anak, demikian penjelasan tentang kerjasama sosial dan budaya di Asia Tenggara. Kali ini kalian coba untuk soal-soal yang IPS di screenshot ya.
IPS sudah, kita lanjutkan ke materi SPDP-nya. Baik anak-anak, untuk muatan SPDP-nya nanti kita akan mempelajari tentang memahami reklame dan membuat reklame. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang bagaimana produk batik bisa mendunia. Nah, batik sekarang itu sudah dikenal oleh negara-negara lain. Kok bisa sih itu si batik ini bisa terkenal? Nah, salah satu langkah yang dibuat oleh pembuat batik itu adalah membuat reklame atau mengiklankan batik itu sendiri agar bisa dikenal di dunia luar. Apalagi dengan kemajuan teknologi, kita mudah mempromosikan suatu barang, salah satunya menggunakan internet. Reklame adalah seni yang digunakan untuk mempromosikan suatu barang, produk, atau jasa. Reklame dibuat dengan gaya yang menarik sehingga dapat meningkatkan daya tarik kepada konsumen untuk membeli barang yang ditawarkan. Nah, reklame itu bahasa mudahnya kita ya iklan. Kemudian macam-macam reklame atau jenisnya. Reklame berdasarkan tujuan pembuatannya. Jadi reklame ini berdasarkan apa sih tujuan dari pembuatan reklame itu sendiri. Nah, ada dua. Yang pertama reklame non-komersial dan reklame komersial. Reklame non-komersial itu dibuat untuk kepentingan sosial. Isinya mengajak, menghimbau, atau menyampaikan informasi kepada masyarakat agar bersedia mengikuti pesan yang disampaikan. Nah, reklame non-komersial ini itu sifatnya itu mengajak, menghimbau. Bukan untuk membeli, tetapi untuk mengikuti dari pesan tersebut. Nah, contoh dari reklame non-komersial itu adalah reklame gerakan kesehatan. Misalkan gerakan cuci tangan. Nah, ini contoh reklame non-komersial. Terus reklame menanam 1000 pohon. Ada lagi reklame membuang sampah pada tempatnya. Ada lagi juga reklame memakai helm dan sebagainya. Ini tentang gambaran reklame non-komersial. Sekarang reklame komersial dibuat untuk kepentingan bisnis. Tujuannya agar orang tertarik untuk membeli sebuah produk. Nah, ini seperti iklan-iklan produk, iklan barang. Agar orang itu tertarik untuk membeli. Ini tentang reklame komersial. Kemudian pembagian reklame berdasarkan media yang digunakan atau reklame ini dibuat atau disampaikan lewat apa, medianya apa. Nah, ada 3, yaitu reklame audio, reklame visual, ada reklame audio visual. Reklame audio yaitu penyampaiannya menggunakan suara. Jadi ketika menyampaikan reklame tersebut atau iklan tersebut itu menggunakan suara. Contoh, iklan di radio, iklan di podcast, iklan di aplikasi streaming musik. Ada lagi reklame visual atau gambar ya. Penyampaiannya menggunakan gambar dan tulisan. Contoh, ada poster, spanduk, brosur, dan lain-lain. Kemudian ada reklame audiovisual,
yaitu penyampaiannya menggunakan suara dan gambar sekaligus atau video. Contoh iklan di TV, iklan di YouTube, dan sebagainya. Ini adalah gambaran tentang reklame berdasarkan media yang digunakan. Nah, apa sih yang perlu kita perhatikan ketika membuat iklan agar iklan atau reklame tersebut itu baik? Yang harus kalian perhatikan adalah dalam membuat reklame, kalimatnya itu harus jelas, singkat, dan mudah dipahami. Tidak boleh membuat reklame itu kalimatnya banyak. Itu akan mempersulit si pembacanya. Cukup kalimatnya sedikit, singkat, dan mudah dipahami. Tentunya mewakili apa yang mau disampaikan. Gambar harus sesuai dengan pesan yang disampaikan. Nah, harus sesuai. Isinya apa, gambarnya apa, itu harus pas. Terus pemilihan warna itu harus bagus dan mencolok atau kontras. Nah, anak-anak, ini adalah beberapa materi SPDB mengenai reklame. Nah, kita masuk ke tugas hariannya. Nanti kalian screenshot tugas ini ya. Baik, kegiatan untuk hari ini selesai. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian, bisa dipelajari dengan baik. Pak Guru akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.